Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman level 4? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Ya teman-teman, sekarang kita akan belajar tematik ya. Masih ingat kemarin hari Jumat kita belajar sampai mana? Oke, good. Kemarin kita sampai pembelajaran 3 dan 4 di subtema yang kedua. Bukunya masih sama, buku tema 4I, judulnya Kayanya Negeriku. Oke, sebelum belajar Ibu mau tanya kegiatan daurah Quran kemarin di hari Jumat dan Sabtu. Teman-teman senang gak ngikutinnya? Oke, semoga teman-teman senang ya. Semoga kegiatan daurah Quran kemarin menambah semangat teman-teman dalam menghafal dan membaca Al-Qur'annya. Walaupun kegiatannya virtual, tetap teman-teman mendapatkan ilmu ya dari para mentornya. Amin. Oke, sudah siap buat belajarnya? Kita sekarang masuk ke subtema 2, pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia, pembelajaran 5 dan 6. Sudah dicari halamannya? Oke, kalau sudah, mari sama-sama kita baca doa dulu sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita lihat ya. Materi yang akan diajarkan hari ini SBDP, ya kita belajar tentang tanda tempo dan tinggi rendah nada. IPS kita belajar kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam. PPKN kita belajar kerjasama, melestarikan lingkungan, dan bentuk kerja bakti. Bahasa Indonesia kita belajar gagasan pokok, gagasan pendukung, dan wawancara. Kita masuk ke pembelajaran 5. Memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang baik merupakan salah satu perwujudan sikap mencintai bangsa dan negara. Amati notasi lagu berikut ini dengan seksama. Pelajari not, birama, dan tempo lagu dengan benar. Oke, begitu ya lirik lagu Tanah Airku ciptaan Ibu Sud.
Setelah mempelajari notasi lagu tersebut, kita dapat bernyanyi dengan memperhatikan tinggi rendah nada dan ketukan pada birama. Perhatikan pula tempo lagunya dan sering-seringlah berlatih sehingga kamu dapat menyanyikan lagu tersebut dengan benar. Nah, sekarang kita masuk ke sumber daya alam yang ada di halaman 83. Manusia membutuhkan berbagai sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, misalnya air, hewan, dan tumbuhan. Selain itu, ada juga sumber daya alam yang penting seperti tanah, hutan, dan hasil tambang. Yang pertama, sumber daya air. Air merupakan sumber daya alam yang penting karena setiap makhluk hidup memerlukan air untuk minum. Selain itu, untuk kebutuhan rumah tangga dan alat transportasi serta pemeliharaan ikan. Yang kedua, sumber daya tanah. Tanah yang subur merupakan sumber daya alam yang sangat penting karena dapat dimanfaatkan manusia sebagai lahan pertanian. Yang ketiga, sumber daya tumbuhan. Berbagai manfaat sumber daya tumbuhan diantaranya sebagai berikut. Sumber pangan, sumber sandang, sumber papan, dan obat-obatan. Sumber daya hewan. Beberapa manfaat hewan peliharaan adalah sebagai berikut. A. Itik dan ayam dimanfaatkan daging dan telurnya. Sapi dimanfaatkan daging dan susunya. Kerbau dan kuda dimanfaatkan tenaganya. Beberapa jenis hewan air dimanfaatkan sebagai sumber makanan. Yang berikutnya, sumber daya tambang. Barang tambang dapat digolongkan menjadi 3. Mineral logam, mineral bukan logam, dan bukan mineral. Teman-teman bisa lihat ya di buku tematiknya halaman 85. Kalau mineral logam contohnya emas, perak, tembaga, nikel, dan aluminium. Kalau bukan logam contohnya batu, pasir, kapur, dan tanah liat. Dan bukan mineral contohnya batu bara dan minyak bumi. Ada juga manfaat sumber daya barang tambang. Pertama, emas, perak, dan permata. Besi digunakan untuk kemasan kaleng. Batu bara sebagai bahan bakar. Kalau emas, perak, dan permata itu buat perhiasan, biasanya dipakai oleh wanita. Nah, untuk tugas tematik hari ini, yang pertama, sebutkan 4 manfaat sumber daya tumbuhan. Yang kedua, sebutkan 4 manfaat hewan peliharaan. Yang ketiga, manfaat sumber daya tanah adalah untuk. Yang keempat, sebutkan golongan barang tambang. Oke, tadi sudah Ibu jelaskan ya di awal. Teman-teman catat ya di buku tulis teman-teman. Kerjakannya di buku tulis kalian dan kirimkan ke wali kelas kalian masing-masing. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 6. Nah, teman-teman lihat gambarnya. Gambar sedang apa ya? Ya, betul, gambar sedang membersihkan lingkungan sekolah. Ini kegiatan yang dilakukan di sekolah ya, kerja bakti. Nah, apakah membersihkan lingkungan sekolah merupakan kewajiban setiap warga sekolah? Iya, siapa saja sih warga sekolah? Apakah siswa-siswi saja? Tidak, yang disebut dengan warga sekolah adalah Bapak Ibu Guru, Bapak Kepala Sekolah, siswa-siswi, penjaga sekolah, penjaga kebersihan, dan orang tua siswa. Itu adalah warga sekolah. Apakah membersihkan dengan kerja bakti membuat pekerjaan lebih ringan? Tentu. Pekerjaan yang dikerjakan secara bersama-sama akan lebih cepat selesai dan pekerjaannya lebih rapi dibanding pekerjaan itu dikerjakan secara sendirian. Nah, untuk menambah literasi kalian dalam membaca, sekarang kalian buka halaman 86. Kalian bisa baca buku yang berjudul
bekerja sama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu, kalian juga dapat menambah wawasan kalian dengan membaca buku tematik halaman 89 yang berjudul Kerja Bakti dan Manfaat bagi Warganya. Nah, demikian materi pembelajaran 5 dan 6 di subtema yang kedua. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.